bener kata Kang Apel tadi. Wong kita menghadap Allah harus pakai sekeren mungkin. Keren itu kan relatif. Iya. Bagi Gen Z keren ini ya pakai baju branded. Iya, makanya tuh kan tadi saya bilang. Kan keren. Pertanyaan skena. Iya. Artinya celananya branded, pakai kaos mahal, jaket mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara Ngopi, Ngobrolin PMI. Di sini kita akan membahas tentang problematika, keresahan, suka dan duka PMI Taiwan khususnya. Dan umumnya buat seluruh kaum kurang tidur tapi banyak mimpi. Siapa lagi kalau bukan PMI? Sikat. Nah, terus lanjut lagi untuk masih masalah sholat ya. Boleh, boleh. Apa? Nah ini nih, saya pernah ada pertanyaan kayak gini. Lembur atau tarawih? Ini kelewat sih sebenarnya, tapi ini harus dibahas. Lembur atau tarawih? Lembur. Lembur ya? Kenapa? Ya kan nanti bisa tarawih pulangnya. Enggak, maksudnya kalau kelewat. Maksudnya Kelewat gimana? Pulangnya kan jam 9 misalkan ya kan. Enggak sempat Ya kan tarawih bisa sendiri. Oh, seperti itu. Loh, tarawih itu bisa sholat sendiri enggak? Jamaah itu keutamaan. Sendiri boleh, sholat id juga demikian. Ketika kemarin nggak bisa keluar id, boleh sholat id sendiri. Oh, di nah ini ilmu. Ini buat PRT nih ya, buat PRT kebanyakan nih karena dia kadang ada maksain diri banget buat sholat gitu. Bahkan nggak sholat tarawih juga nggak dosa. Oh itu sunnah. Sunnah ya kan. Makanya Nabi itu pernah menegur sahabatnya ketika menghardik, mengolok-olok atau menghardik satu sahabat yang dia tidak sholat sunnah, nggak ngaji. Jadi dia anggap diilustrasikan ya bahwa alat untuk kerja cangkul atau apapun itu ketika ngaji nggak ikut ngaji kan wajib, tapi dia nggak ikut ngaji, terus sahabat lainnya itu yang menghardik, oh kamu itu loh kenapa ngaji malah mau kerja, apa Nabi melarang itu, jangan dihardik, jangan diolok-olok karena dia juga bekerja itu nafkah keluarga dan itu ibadah juga. Oh seperti itu. Jadi kalau bandingannya adalah tarawih dengan lembur itu juga diperinci. Ketika emang pengen uang udah nggak punya utang, udah tata, lah usahakan ya tetap pilih tarawihnya kan gitu. Iya. Tapi seandainya mau dimenangkan lemburnya karena mumpung ada lembur, Iya. biar tambahan ada uang dan lain-lain, nah itu ya pilih lemburnya Kang Apri. Soalnya Karena pilih lembur lebih menang kenapa? Nanti pulang lembur bisa tarawih. iya. Tarawih kan justru yang paling utama itu di sepertiga malam akhir, justru. Tapi kan nggak semua orang mampu. Iya, iya. Kayak kita ini. Ya awal aja udah males-malesan, Iya, apalagi nanti malam gitu. Iya. Jadi intinya gini, kalau misalkan yang sunnah itu boleh kita tidak kerjakan. Soalnya begini Kang Adi. Boleh, Iya boleh ya. sangat boleh. Iya. Soalnya kebanyakan gini, di Taiwan itu bukan masalah uang sih kalau lembur itu, tapi kan lebih ke peraturan. Kadang-kadang Iya, ada pabrik kadang yang disuruh. urgent banget gitu harus lembur. Nah itu. Jadi kalau bandingannya sholat tarawih ya Bu, pilih lembur. Nanti kan pulang lembur kalau tetap pengen tarawih bisa tarawih. Tarawih sendiri. Tapi kalau alasan kalau sendiri males loh Pak gitu. Ya udah nggak usah tarawih. Iya. Yang penting Kalau sholat malas. isya. Isya yang penting. Dan ba'diyah. Justru lebih utama ba'diyah itu loh. Sholat sunnah ba'diyah isya'an terus sholat 2 rakaat ba'diyah isya daripada tarawihnya. Kadang orang-orang ini udah lewat tapi nggak apa. Nanti kan ilmu ini akan abadi kan. Insya Allah akan datang lagi, mudah-mudahan ya. Iya kan, amin amin. Jadi orang tuh salah, habis isya dia tidak sholat sunnah ba'diyah langsung tarawih. Karena lebih utama sholat ba'diyah isya daripada tarawihnya. Walaupun cuma 2 rakaat itu. Jadi sholat isya itu loh Kang April. Iya. Yang sholat ba'diyah dulu sholat itu lebih utama daripada tarawih. Kadang orang banyak salah. Itunya nggak sholat, tarawihnya sholat. Seperti itu. Ini jangan kebalik nih ya teman-teman ya. Nah, Atau gini, minimal ini untuk teman-teman. Orang tuh udah di jatah surga ketika dia melakukan yang paling minimal apa? Sholat 5 waktu. Udah itu aja. Walaupun dia nggak sholat sunnah, tahajud, awitir, tarawih, nggak. Cuma 5 waktu dilakukan. Tapi udah dijamin surga. Ya, itu. Terus Ramadan dia puasa. Yang wanita taat kepada suaminya, surga menanti. Pokoknya yang wajib-wajib nih. Iya wajib-wajib. Sunnah-sunnah itu, ya memang kalau longgar, Tipis-tipis afdol, gitu ya. Tipis-tipis. Iya. Tapi kalau nggak usah tahu, nggak apa-apa. Nah, ini Yang perlu dipahami. Iya. Nah, terus gini. Jangan sampai tarawih iya, isanya enggak. Ah, ini kebanyakan juga. Itu namanya orang pakai sabuk nggak pakai celana Kang. Oh. Dia nggak pakai sehelai kain pun, hanya pakai sabuk jalan kemana-mana. Ya kan orangnya nggak jelas. Terus ini ada ilustrasi tentang sholat. Kenapa penting sholat? Walaupun kita minimalis, yang penting sholat, khusus nggak sholat tuh. Ini
Rukun Islam kan ada 5, Iya. ya kan? Heeh. 5 jari. Iya. Ada sholat, ada syahadat dulu ya, nomor 1, Iya. syahadat. Kedua, sholat. Orang dikatakan Islam kan ketika syahadat, Kang April. Iya. Dia baca asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pasti Islam. Iya. Karena kunci masuk Islam kan syahadat itu. Iya. Kedua, dia sholat. Ini orang Islam. Heeh. Ya, mau yang penting sudah balik, berakal, dia tidak gila. Balik tuh anak kecil, laki-laki perempuan yang kalau laki-laki pernah mimpi keluar sperma, perempuan dia pernah haid, terserah umurnya berapa. Tapi nanti ada batas maksimal, batas minimal. Anak-anak laki-laki perempuan ditanya orang tuanya udah mimpi besar belum, udah haid belum. Ditunggu sampai usia sempurna 15 tahun. 15 tahun. Itu udah Kalender udah itu masuk ke pasti sudah balik. Tidak gila, berarti dia mukalaf. Nah, kalau mukalaf itu berarti wajib nanti berbuat rukun Islam ini. 1 syahadat, kedua sholat. Ketiga, puasa. Di bulan Ramadan. Iya. Itu kan kewajiban kita yang udah lewat. Keempatnya, zakat. iya, zakat. Ya, bagi yang mampu kan zakat. Iya, zakat. Kelimanya haji. Bagi yang punya uang dan cukup untuk PP pulang pergi. Iya. Dan keluarga nggak terlantar. Iya. Kelima-lima ini, semisal nih, orang nggak haji tidak dosa, Kang Apri. Iya. Karena dia memang belum punya rezeki. Iya. Ya, nggak dosa dia. Atau ada tapi buat sekolah, buat rumah. Akhirnya nggak jadi haji, nggak dosa itu. Karena nggak mampu. Dan masih disebut Islam. Ini kan pelepan anggap aja Islam. Iya. Kedua, orang itu nggak zakat. Tidak dosa, karena memang nggak punya uang. Orang nggak punya uang, nggak punya rezeki kan malah wajib dizakati. Iya, betul. Tetap Islam, Mas ya. Orang nggak puasa Ramadan. Tidak dosa, karena memang nggak mampu. Karena udah tua renta. Karena sakit. Ini bagi yang nggak mampu nih. Iya, karena bekerja berat. Iya. Ramadan nggak puasa nggak dosa. Tapi nanti diganti di hari selain Ramadan, dikodok. Berarti misalkan kita pekerja berat tetap harus diganti. Iya, harus diganti. Yang nggak diganti itu tua renta, yang nggak kuat puasa. Orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, itu tidak puasa, tidak perlu ganti. Cukup bayar fidyah per hari 7 on beras. Oke, ini yang gantinya yang agak berat biasanya. Bagi-bagi yang kayak ya kita ini nggak tua renta, yang hanya pekerja itu tetap setiap malam harus niat puasa, ya sahurnya sunnah, nanti sampai kuat jam berapa. Kalau kuatnya jam 1 ya silakan jam 1 itu makan untuk penambah tenaga. Lanjut imsak, nggak makan itu sampai maghrib dan ditulis punya utang 1. Oh, berarti nanti harus diganti juga? Iya, di luar Ramadan. Nah, artinya kalau nggak puasa itu kan nggak dosa kalau punya udzur itu. Tua renta, lagi sakit, atau apa. Tapi orang tuh ketika dia nggak sholat, Kang, jatuh Islamnya. Loh. Dia nggak syahadat, ya nggak Islam namanya. Jadi tinggal 2 kan. Jadi kalau nggak haji nggak apa-apa. Tetap masih Islam kalau nggak mampu. Dia nggak zakat, tetap Islam karena memang nggak mampu, nggak punya uang. Dia nggak puasa, tetap Islam. Mungkin karena sakit, karena orang tua, hamil menyusui, dan lain-lain ya. Tapi ketika orang itu dia nggak syahadat dan sholat, salah satunya nggak dilakukan, pasti jatuh Islamnya. Orang nggak syahadat ya, dia nggak Islam dong. Orang nggak sholat, Islamnya runtuh. Nah ini, jadi runtuh. Ini ilustrasi. Artinya, itu penting sholat dalam kondisi apapun. Ya, pokoknya tidak ada alasan di sini. Tidak alasan. Sudah diuraikan dengan sedetail mungkin, seringkas mungkin. Itu semua mudah dan pakai najis silahkan sholat kalau memang nggak ada untuk ganti. Terburu-buru tidak masalah, yang penting sholat. Pokoknya apa tadi tuh dari awal tuh? Yang mana? Tetap sholat walaupun. Ya, tetap sholat walaupun masih maksiat. Itu. Ya, ini mungkin ada hal penting juga. Jangan suka membanding-bandingkan seperti ini, karena ada 2 hal yang berbeda, beda hal tapi dibandingkan, ditaut-tautkan, dikait-kaitkan. Mending itu loh nggak sholat tapi akhlaknya baik. Nah, ini bahaya nih. Itu daripada itu sholat itu juga masih ini. Itu nggak perlu dibandingkan karena dua-duanya punya kekurangan masing-masing, kelebihan masing-masing. Yang akhlaknya baik dia nggak sholat, oke lah dia baik, suka nolong orang. Tapi dia nggak sholat, melanggar perintah Allah. Dia dosa, nggak sholat. Akhlaknya baik, tapi dia dosa, nggak sholat. Dia benar tapi salah. Satunya, dia sholat tapi nggak baik sama orang lain akhlaknya. Nah, dia sholat udah keren. Iya. Udah hamba yang menyembah Allah. Tapi nggak baik sama orang, dia punya salah di situ. Kan hal nggak perlu dibanding-bandingin. Iya. Yang bagus ya sholat sampai terus belajar baik.
Itu kadang orang mending ini. Nah, Tapi sholat itu kan bisa membuat sholat bisa membuat kita lebih baik. ya, Nah, itu kan makanya kenapa kita yang belum baik harus sholat. ya. Nah, itu. Makanya yang penting orang tuh mau sholat, dia sedang dalam kondisi yang terbaik. Itu. Terus ini saya kembangkan. Sebenarnya ada bertanya gini, itu udah sholat tapi kok kelakuannya belum baik. Itu bagaimana? Apakah sholatnya salah? Sholatnya nggak salah. Iya, yang salah Orangnya. Oke. Kayak Nabi itu pernah bersabda, hadisnya sahih ini, membuat suatu perumpamaan sholat itu seperti sungai di depan rumah kita. Jadi kalau Kang Apri atau teman-teman semua di depan rumahnya itu ada sungai. Terus Kang April itu mandi selama 5 kali. Gimana kondisi Bersih badan? berarti. Bersih. Bersih. Itulah sholat 5 waktu. Masya Allah. Berarti kalau ada orang sholat itu masih jahat loh Pak, suka mencuri, masih suka nggodain perempuan, bukan sholatnya yang salah, tapi cara dia sholat yang salah. Sama logikanya, di depan rumah ada sungai, Kang Apri mandi 5 kali, kalau mandinya bener, bersih badan ini. Tapi kalau udah mandi 5 kali kok masih kayak kumus-kumus, masih kotor, bukan sungainya yang salah. Cara mandinya yang salah. Mungkin mandi. Iya, lah sholat kayak gitu. Iya, benar. Kalau masalah naik level, tapi orang sholat mau secepat kayak apa, asalkan dia sholat udah keren. Tapi kalau naik level, agar sholatnya itu innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perkara keji dan munkar. Itu bagaimana sholatnya yang menetapi rukun-rukunnya, tumaknina, dihayati, khusyuk, nanti akan berimbas ke perilaku. Wah, kuncinya sholat, orang tuh udah sholat serius, khusyuk, tenang, tumakninah, pasti akhlaknya baik. Itu jaminan. Itu Kang Apri. Iya, siap. Oke, ini udah detail banget untuk masalah sholatnya, ringkas, padat, terus mudah sekali semuanya buat ngelakuin sholat, nggak perlu waktu lama, nggak perlu ribet dan lain sebagainya. Buat teman-teman juga ya, saya juga ya. Buat saya juga itu bukan berarti saya ini udah menjalankan ibadah saya dengan baik, enggak. Ya, Saya juga belajar bareng-bareng. Iya. Terus buat teman-teman yang masih sulit melaksanakan sholat atau apa, mendingan kita jujur dulu, minta dulu seperti tadi tawakal dulu, katanya doakanlah majikan kalian untuk biar mengizinkan untuk sholat. Terus kalau misalkan emang tidak bisa coba telepon agensi atau mungkin minta bantuan sama KDI juga nggak apa-apa sebenarnya untuk masalah sholat. Soalnya sholat itu adalah kewajiban buat orang muslim. Jadi buat teman-teman mungkin masalah ini bisa kita tekankan ya untuk masalah sholat. Saya juga sama belum ditekankan, cuma saya lagi belajar menekan sholat ini. Saya juga masih amburadul, sholatnya masih kadang-kadang tepat waktu, kadang-kadang jam 6 baru sholat kalau subuhan. Ini masih kita harus tapi ini untuk kedepannya insya Allah buat teman-teman saya minta dukungannya buat semuanya untuk mengembangkan channel ini, karena masih banyak yang kita bahas untuk di Taiwan ini, untuk masalah kayak problematika yang sedang viral-viral di Taiwan ini banyak banget ya. Nanti pelan-pelan kita sharing bareng. Iya, saya sharing bareng-bareng. Jadi buat teman-teman yang mau ada pertanyaan atau misalkan mau suruh manggil siapa atau narasumbernya siapa atau mungkin harus mengangkat tema ini, kecuali untuk masalah aib orang, waduh saya mohon maaf banget tidak bisa ya. Nggak boleh. Enggak ya. Ini ada pesan dari saya nih. Gimana? Masalah aib, masalah dosa orang lain. Iya. Itu Nabi menjelaskan seperti ini Kang April. Ini closing ya, tapi closing, penting. Ya, mumpung inget. Iya. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Ini etika kita dalam bersosialisasi dengan teman-teman, dengan sesama pekerja atau sama orang lain lah. Man ayyara akhahu bidzambin, barang siapa menjelek-jelekkan saudaranya sebab saudaranya tadi berbuat dosa. Jadi Kang April lihat orang lain berbuat dosa terus Kang April hina dia, jelek-jelekkan, Kang April jatuhkan orang itu. Kata Nabi ancamannya lam yamut hatta ya'malahu. Maka orang yang menghina saudaranya sebab dosa saudaranya itu, dia tidak akan meninggal kecuali akan melakukan dosa yang sama dengan yang dilakukan oleh saudaranya itu. Naudzubillah. Jadi misalnya di Taiwan ada viral contoh, ada si oknum lah, dia mungkin memamerkan zinanya. Karena kutip itu zina dipamerkan, direkam, kumpul dengan laki-laki, ya sini ini cerita. Tugas kita mengingatkan, plus mendoakan. Semoga dapat hidayah ya Allah. Gitu. Amin. Tidak boleh kita menghina orang itu sebab kelakuannya. Semisal terus, ini loh, kamu tuh pelacur, ini dia tuh pelacur, ini tuh nggak boleh.
menjatuhkan orang lain, sebab dosa yang dia perbuat itu dilarang oleh agama. Dan orang itu kalau dia benar-benar menjatuhkan, menghina, menjelekkan saudaranya sebab dosa yang dilakukan saudaranya, orang itu nggak akan meninggal sebelum melakukan hal yang sama. Jadi intinya gini buat teman-teman ya, semua akan viral pada waktunya. Ya. Jadi sebenarnya kita itu tinggal nunggu aib kita dibuka oleh Allah saja. Makanya semakin kita nutup aib orang lain, aib kita akan ditutup Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting. Jangan pernah membuka aib orang lain kalau aibnya nggak ingin dibuka oleh Allah. Ya ini penting banget aslinya. Ini penting banget lah. Kita bahas lagi di lain waktu lah ya. Waktu masalah ini. Oke, itu aja buat teman-teman. Silakan buat teman-teman yang mau ngasih pertanyaan atau mungkin mau ngangkat tema apa yang harus kita bahas lagi. Nanti next time kita bakal bahas lagi. Selamat malam buat semuanya. Sekali lagi terima kasih banget buat April Store yang sudah mengasih fasilitas ini semua. Mudah-mudahan untuk April Store semakin jaya, semakin amin. Berkah ya, sukses juga. Jaya berkah. Terus buat teman-teman yang mau just tip sama April Store, silakan kunjungi aja ke TikToknya, boleh nanti, tapi jangan rame-rame ya, bisik-bisik aja. Ya, thank you banget buat semuanya. Saya mohon dukungannya buat buat channel ini, dan buat teman-teman mungkin ada saran siapa yang mau dipanggil atau mau kita hadirkan sebagai narasumber juga boleh, silakan. Buat teman-teman juga mungkin yang mau cerita tentang kehidupannya untuk masalah hijrahnya beliau di Taiwan ya kan, nemu hikmat untuk berhijrah gitu, boleh silakan. Atau mungkin dari sini ada dari teman-teman dari mualaf tersentuh masuk Islam, ingin boleh menceritakan kisahnya, monggo silakan. Kita buka semuanya gratis di sini. Ustaz Adi juga sama seorang PMI, saya juga sama seorang PMI, kita sama-sama belajar semuanya. Terima kasih banget buat yang untuk malam ini, buat Ustaz Adi terima kasih banget malam sama-sama. Ini ya. Oke, kita closing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama.